Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, hari ini saya akan men-sharing strategi follow the trend, yaitu 3 garis EMA seperti yang saya janjikan di video sebelumnya. Nah, 3 garis EMA ini biasa saya sebut strategi emak-emak ya, karena dia memakai 3 garis EMA, jadi bilangnya EMA susah, jadi emak-emak lebih gampang. Nah, langsung saja strateginya itu adalah seperti kita menggunakan garis EMA 3, garis EMA. Nah, EMA pertama itu adalah EMA 7. Saya kasih warna hijau. Yang kedua itu adalah garis EMA 14. Saya kasih warna kuning. Yang ketiga adalah EMA 23. Saya kasih warna biru. Untuk tambahan satu lagi, saya tetap memakai SMA 100. Nah, kenapa di setiap strategi saya ada SMA 100? Karena SMA 100 ini benar-benar suatu indikator yang menentukan titik support atau resisten sementara yang pas buat sebuah market. Jadi di setiap strategi saya selalu ada SMA 100-nya. Nah, untuk tampilnya seperti ini. Untuk oskilatornya saya memakai CCI, karena kita kalau bertrading dengan EMA 7, 14 dan 23 ini lebih ke short term, yaitu 1 sampai 2 menit. Makanya saya pakai CCI 10. Kita set dulu biar lebih. Oskilator CCI nya kita pakai area saja. Nah, ini adalah salah satu strategi yang saya pakai buat follow the trend. Bagaimana caranya? Kita cari aset yang lebih jelas. Nah, ini sedang tren turunnya. Kita cari tadi Euro USD semuanya bagus. Nah, oke, strategi ini adalah seperti gini ya guys ya. EMA 7 itu di atas, EMA 14 di tengah, dan EMA biru atau EMA 23 itu di paling bawah. Berarti harga itu sedang uptrend. Dan kebalikannya, jika misalnya EMA 7 di bawah, EMA 14 di tengah, dan EMA biru atau EMA 23 di atas, itu adalah downtrend. Nah, ini bisa dilihat ya guys ya. Nah, ini jika misalnya harga masih di atas ketiga EMA, maka harga akan terus memantul dan ke atas. Nah, fungsinya dari strategi ini adalah kita mencari titik pantulan atau koreksi dari tren tersebut. Contoh seperti ini. Nah, jika harga sedang naik, dia akan sekali-sekali untuk turun ke bawah, mencari koreksi ada pantulan, baru dia akan pantul lagi ke atas. Nah, kapan kita harus menentukan buy atau sell di titik pantulan itu adalah saat ketika harga telah mendekati salah satu EMA, misalnya EMA 7, EMA 14 atau EMA 23. Nah, jika misalnya EMA 7 masih belum melintasi atau menyeberangi EMA 14 sampai EMA 23, maka itu tren akan tetap naik. Nah, jika EMA 7 telah menyeberangi EMA 14 dan EMA 23, maka itu akan terjadi perubahan tren. Nah, misalnya kita contoh, nah seperti ini. EMA 7 mulai mau melintasi EMA 23, tapi ini nggak jadi ya guys ya, terjadi pemantulan lagi terus, dan terakhir di sini terjadi penembusan. Nah, dia sudah langsung naik ke atas. Nah, bagaimana cara open posisinya?
Oke, saya langsung praktekkan. Kita coba dari $50 aja. Tapi ini candle benar-benar lagi tipis sekali. Oke, kita tunggu candle ini, penghabisan dari candle ini. Nah, ini sepertinya akan terjadi pemantulan ke atas lagi, karena harga ini masih belum kuat melewati EMA 7 maupun EMA 23 nya. Saya akan open posisi buy 1 menit di detik 02 2 3. Oke. Nah, selama harga masih di atas ketiga EMA, maka tren itu masih akan tetap up, atau sebaliknya jika harga masih di bawah ketiga EMA, maka harga itu akan tetap downtrend. Nah, itu menurut prediksi saya ya. Kita tunggu hasilnya. Tapi hari ini memang candle benar-benar tipis, jadi sangat memungkinkan untuk terjadi slidingan dari Olim Trade ya guys ya. Jadi lebih bagus bertrading di market yang candlenya jangan terlalu tipis. 3 2 1. Oke, profit. Nah, lumayan ya guys ya. Nah, perlu diketahui harga juga tidak bisa terlalu jauh dengan EMA. Nah, kita contoh, harga selalu tetap dekat dengan EMA. Jadi misalnya jika pada saat harga naik terlalu tinggi, misalnya terlalu tinggi dan menjauhi EMA 7, maka kita boleh open posisi sell 1 menit ke bawah, karena harga pasti akan berdekatan dengan EMA 7-nya. Tapi di sini belum ada contoh. Oke, saya cari aset lagi yang lain. Nah, jika ini saya pasti akan sell karena bakalan terjadi pemantulan di SMA 100. Tapi untuk strategi ini, hari ini saya lebih tekankan ke EMA nya ya guys ya. Ini saya akan open posisi sell ke bawah. Kita tunggu dulu setelah candle ini habis. Oke. Setelah penghabisan candle ini, kita lihat penutupan harganya. Jika masih di bawah EMA 23, maka saya akan open posisi sell. Nah, ini masih di bawah EMA nya. 5 4 3 2 1. Saya open posisi sell ke bawah $100. Nah, alasan saya open posisi sell ke bawah ya tadi, satu, karena harga masih di bawah SMA 100. Jadi itu tren masih tren turun, dan penutupan harga candle ini masih di bawah EMA 23. Nah, itu adalah berarti dia akan terjadi titik pantulan di SMA 23 dan akan turun lagi ke bawah. Nah, tapi kita lihat dulu hasilnya apakah akan sesuai dengan prediksi.
Oke, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1 dan profit. Oke. Lumayan 2 kali sudah profit. Nah, terakhir saya akan coba di aset lain. Nah, ini boleh. Ini sedang berpantulan di EMA 7 nya. Kita lihat dulu hasil dari candle yang ini. Tapi dia masih jauh dari EMA nya. Saya belum berani buka open posisi. Saya coba cari aset lain dulu. Nah, ini bisa teman-teman lihat ketika EMA nya sudah bersilangan atau menyeberangi EMA 7 nya telah bersilangan dan menyeberangi EMA 23 dan EMA 14, maka ini posisi sudah mulai sell ke bawah. Tapi di sini masih ada SMA 100, jadi kemungkinan harga masih akan membantul ke atas. Ini saya akan open posisi sell ke bawah 1 menit. 3, 2, 1. Nah, kenapa saya open posisi sell ke bawah? Seperti yang saya bilang tadi, harga sudah di bawah ketiga EMA 7, EMA 23, EMA 14 dan EMA 23. Nah, EMA 23 yang dari atas telah menyeberangi EMA EMA 7 telah menyeberangi EMA 23 dan EMA 14 dari atas ke bawah. Jadi itu kemungkinan perubahan tren ke bawah. Tapi saya open posisi 1 menit aja karena di bawah sini masih ada SMA 100. Jadi jika misalnya mendekati SMA 100, kemungkinan besar akan reversal ke atas. Waduh, market tipis sekali. Apakah akan di sliding? 5, 3, 2, 1 dan oke, profit. Nah, strategi ini bagusnya dipakai lebih bagus di market yang agak tebal ya pergerakan candlenya ya. Ini terlalu tipis, jadi sebenarnya benar-benar riskan karena resiko di OT ini adalah terkadang jika misalnya harga pembukaan dengan penutupan terlalu dekat itu bisa sliding ya namanya ya. Mungkin ini strategi sebenarnya cocok dipakai di kripto karena kripto lebih suka follow the trend seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Mungkin video selanjutnya saya akan pakai strategi ini di kripto seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Oke, di sini sampai di sini saja penjelasan video saya. Moga-moga dapat membantu teman-teman dalam bertrading ya. Oke, salam profit ya guys.